Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Bu Anif. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk tetap bersemangat meskipun kita semua belajar dari rumah. Anak-anak masih ingat kan kemarin anak-anak sudah belajar apa saja? Kemarin anak-anak sudah belajar tentang nama-nama anggota tubuh kita dan anggota tubuh mana saja yang harus kita rawat setiap hari. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, PP3 dan PP4. Oke ya, sekarang di pembelajaran kita kali ini ada 3 poin penting yang harus anak-anak selalu ingat. Yang pertama ada nama-nama jari kita dan bagaimana cara menghitung dengan jari untuk mengulangi pembelajaran yang minggu lalu. Yang kedua, anggota tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh apalagi dipegang oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membaca dengan baik. Baik itu cara duduk kita, cara merawat bukunya, maupun jarak mata kita dengan jarak bacaannya. Oke, langsung saja ya, kita mulai pembelajarannya. Yang pertama adalah nama-nama jari kita. Yang pertama ini namanya ibu jari. Yang kedua adalah jari telunjuk. Yang ketiga adalah jari tengah. Yang keempat adalah jari manis. Dan yang kelima adalah kelingking. Gimana anak-anak? Sudah paham apa belum? Kita ulangi lagi ya, biar kita sama-sama ingat dan paham. Jadi yang pertama ada ibu jari atau yang sering kita sebut jempol. Yang kedua adalah jari telunjuk. Dan yang ketiga adalah jari tengah. Dan yang keempat jari manis. Ini jari manis. Yang kelima ini namanya kelingking. Oke, sekarang kita mengulang lagi ya, karena nanti di soalnya itu kalian akan mengulang-ulang penjumlahan dengan menggunakan jari. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, anak-anak sudah paham dan pastinya sudah ingat ya, kan minggu kemarin sudah kita bahas dan sudah kita ulang-ulang terus pembelajarannya. Oke, yang kedua kita akan membahas anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, ini gambarnya. Nah, di gambar yang pertama ada yang namanya bagian depan. Nah, bagian depan ini yang tidak boleh dipegang atau disentuh orang lain adalah yang ada tandanya merah-merah itu ya. Ada di sekitar kepala sini, terus ada di bagian dada yang untuk anggota badan yang depan. Terus juga anggota badan yang di bawahnya perut itu nggak boleh disentuh orang lain. Terus untuk yang bagian belakang yang tidak boleh disentuh itu adalah bagian di bawahnya punggung, itu nggak boleh disentuh. Jadi kalau ada yang ingin menyentuh ataupun ingin memegang, anak-anak harus sigap dan katakan tidak, jangan. Karena memang tidak boleh. Tapi jika anak-anak tidak bisa menghindari itu dan ada orang yang sudah terlanjur memegang anggota badan tadi yang tidak boleh disentuh, jadi anak-anak langsung cepet-cepet bilang, kalau misalnya di rumah bilang sama kedua orang tua, kalau itu di sekolah cepet-cepet untuk bilang ke bapak atau ibu guru. Jadi anggota badan itu tidak hanya dirawat tetapi juga harus dijaga. Jangan sampai ada orang lain yang berani memegang anggota badan kita yang tidak boleh dipegang. Seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu cara membaca buku dengan baik. Jadi yang pertama, kita ada 3 poin di poin yang ketiga ini. Jadi yang pertama itu kita merawat dulu bukunya. Bagaimana cara menjaga bukunya?
Jadi ketika membuka buku pelajaran, kita tidak boleh sembarangan, cepet-cepet. Jadi cara bukanya dicepet-cepetin, terus akhirnya halamannya sobek. Kalau nggak gitu sampai kusut. Nah itu namanya kita nggak menjaga buku kita. Kalau kita punya buku, kita cara membukanya itu harus pelan-pelan, biar bukunya itu tetap bagus meskipun kita nanti sudah naik ke kelas 2. Dan nantinya bukunya tadi bisa dipinjamkan ke adik kelas kita. Nah, jadi kan bermanfaat bukunya, tidak rusak dan tidak terpakai di rumah, seperti itu. Terus yang kedua, kita juga harus menjaga kesehatan punggung kita. Jadi kita membacanya itu nggak boleh sambil bungkuk gini atau dangak gini atau jegek ya. Bahasa Jawanya jegek seperti itu. Jadi kita bacanya itu harus tegap. Jadi tegap. Kalau kita bacanya tegap, kita insya Allah nggak akan kecapean, mudah capek dan mudah lelah. Jadi kita meskipun baca setengah jam, tetap enak-enak aja rasanya. Ilmu yang kita dapatkan dari membaca buku tadi juga maksimal, dan badan kita itu juga tetap enakan, gitu ya anak-anak. Terus yang ketiga, antara jarak mata dengan jarak bacaan yang kita baca. Jadi jarak baca kita itu harus 30 cm. Jadi nggak boleh baca sambil ditutup ini atau baca sambil tidur-tiduran, apalagi baca di tempat yang gelap. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan mata kita ya anak-anak. Cukup sekian yang bisa Bu Anif sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bu Anif akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.